Pelaksanaan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan tentang bantuan jaminan sosial kepada tenaga kerja sebanyak 500 orang tenaga kerja asli Papua yang dilaksanakan di Gedung Aula SMA YPK Kota Sorong, Papua Barat pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021. Dalam sambutan Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau menyampaikan bahwa dari perspektif ekonomi pembangunan ketenaga kerjaan menjadi elemen penting yang ikut menentukan cetak biru dan hasil akhir dari proses operasionalisasi di sektor pembangunan. Dari cetak biru dan hasil akhir itulah yang pada gilirannya yang akan menentukan besaran nilai pertumbuhan ekonomi melalui produk-produk domestik bruto dalam perlindungan dan keselamatan terhadap tenaga kerja untuk orang asli Papua. Berdasarkan kecelakaan, kematian apapun namanya, sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak, dan kerjasama ini tetap dilakukan terus-menerus secara dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan, tingkatkan kerjasama, membangun kerjasama, mendata apa yang bisa didata sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara ini, bahkan di Kota Sorong, biar tenaga kerja ini bisa mendapat suatu kepastian hukum yang jelas dalam santunan-santunan yang disiapkan oleh lembaga yang satu ini. Tanggal 21 Desember tahun 2021, saya Wali Kota Sorong atas nama semua yang hadir menabur tiba ini sebanyak 3 kali bertanda bahwa kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi. Seusai menyerahkan bantuan kepada para tenaga kerja asli Papua, Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau mengatakan masalah tenaga kerja adalah masalah dunia dan masalah Indonesia, dan ketersediaan tenaga kerja di Indonesia semakin tinggi, tetapi penyediaan tenaga kerja terbatas ini adalah gejolak. Untuk itu orang yang mempunyai skill bagus dan memiliki kompetensi dan keahlian bagus bekerja di tempat kerja yang bagus untuk meraih keuntungan dan kepentingan keluarga para tenaga kerja. Oleh sebab itu kembali ke manajemen. Jika pengetahuan terbatas berarti semua terbatas, untuk itu manajemen harus bagus. Terbatas berarti semua terbatas. Jadi ada modal, ada manajemen, metode. Jadi ini harus berimbang. Tapi satu bagus, satu tidak bagus, terjadi kepincangan seperti apa yang tadi ditanyakan. Ya begitu pemerintah itu kan ya tadi. Pemerintah bisa siap melihat hal-hal yang perlu ditanggulangi oleh pemerintah, bisa ditanggulangi. Tapi bukan semuanya, karena pemerintah daerah dimanapun pasti akan mengalami keterbatasan dana. Kebutuhan ini semakin meningkat, tapi ketersediaan dana semakin terbatas. Tapi kami bersyukur tuh kalau bisa masyarakat bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Tergantung pemimpin. Pemimpin yang mampu meyakinkan investor. Reklamasi tidak akan terjadi seperti itu, karena saya meyakinkan investor, saya meyakinkan menteri, dan saya meyakinkan presiden. Nyong kan ikut saya toh, Pak Presiden toh. Presiden 12 kali tidur dengan wali kota. Saya dilantik jadi wali kota periode pertama tanggal 22 Juni tahun 2012. Tanggal 24 kami saya presentasi di Kementerian Perhubungan. Waktu itu jadi menteri itu Pak Mangindan. Semua petinggi Menteri Perhubungan itu hadir. Saya presentasikan. Satu kali itu yang saya bisa ke kementerian. Tapi saya tinggal di sini dan menteri datang sini, saya meyakinkan menteri di sini, dana mengalir. Saya bangun Kota Sorong ini. Selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Izak Jitmau menjelaskan dalam kegiatan ini yang kami undang tenaga kerja di Kota Sorong sebanyak 500 orang tenaga kerja asli Papua dan dari masing-masing perwakilan para pekerja informal yang ada di Kota Sorong dan 50 yang berada di masing-masing tempat kerja seperti tenaga bongkar muat pelabuhan laut dan udara, tenaga kerja kebersihan kota, serta tenaga kerja yang berada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sorong. Jadi perwakilan dari para pekerja informal yang ada di Kota Sorong, ada 50 tergantung tenaga kerja yang ada di mereka punya kegiatan. Contoh seperti TKBN, terus kemudian kebersihan kota, Cangkaleng, dan lain sebagainya. Kita hanya minta perwakilan. Dan tidak sampai 100 orang yang hadir ini, hanya
ya sekitar 80 orang. Kita baru tahun anggaran 2021 ini. Program ini karena sesuai dengan regulasi BPJS Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita di tahun ini menyiapkan dana untuk membiayai 500 orang saja sesuai dengan dana yang ada. Tuhan berkenan di tahun berikut bisa dikasih naik kotanya, bisa jadi 1.000, bisa jadi 5.000 dan seterusnya. Hal ini dikatakan juga oleh Kepala Bidang Kesetaraan BPJS Kota Sorong Ade Aryan Malatandi bahwa akan memberikan perlindungan dan keselamatan tenaga kerja sebanyak 500 orang tenaga kerja informal yang berada di Kota Sorong dan perlindung tersebut selama 12 bulan penuh. Selain itu pemerintah juga akan melindungi untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebanyak 500 orang tenaga kerja asli Papua dan tidak ada klasifikasi karena semua sama-sama tenaga kerja informal. Kerja Kota Sorong ya akan melindungi sebanyak 500 orang tenaga kerja informal yang ada di Kota Sorong dan perlindungannya itu selama 12 bulan penuh. Pemerintah melindungi untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk 500 orang tadi selama 12 bulan. Tidak ada klasifikasi karena semuanya sama-sama tenaga kerja informal. Jadi 500 orang langsung didaftarkan, tidak ada klasifikasi. Klasifikasinya ya segmennya peserta informal. Pertama-tama yang perlu kami sampaikan bahwa para pekerja ini yang ada di Kota Sorong mereka tetap harus bersyukur. Mereka harus bersyukur punya pemerintah yang memperhatikan keadaan mereka yang tidak sempat, tidak bisa mendaftar mungkin dengan uang pribadi, tapi pemerintah itu turut andil dalam perlindungan mereka dengan memberikan bantuan. Bantuan ini bukan bantuan tunai tadi seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, tapi pemerintah memberikan bantuan perlindungan. Yang kedua, karena sifatnya terbatas, pemerintah hanya bisa melindungi selama 12 bulan. Yang kita harapkan para tenaga kerja ini bisa melanjutkan setelah pada bulan 13, mereka bisa melanjutkan sendiri iurannya. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah juga. Karena tentunya pemerintah selain 500 orang ini, mungkin agendanya akan melindungi orang lain dengan program yang sama. Jadi itu yang kami harapkan, ini hanya sebagai stimulus saja. Kemudian mereka akan melanjutkan dengan kemampuan dan biaya mereka sendiri. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.